atau kemarin sebetulnya sudah pernah disampaikan 1-2 ya dari perkataan Ibnu Qasim. Tapi supaya lebih sempurnanya diulang lagi pembacaannya karena disampaikan satu sub asal. Silakan. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa rawaina 'an al-ustadz Ibnu Qasim Syairi rahimahullah ta'ala qala al-ikhlasu Qala musannif rahimahullah ta'ala wa rawaina 'an al-ustadz Ibnu Qasim Syairi rahimahullah ta'ala qala al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bitta'ati bil qasdi wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu'in bi makhluqin aw iktisabi mahmadatin 'inda nas aw mahabbati madhi minal khalqi aw ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ila Allah yasihu ayyuqal al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an lahadatil makhluqin. Diriwayatkan dari Ustaz Abu Qasim Al-Syairi rahimahullah ta'ala, ia berkata, ikhlas ialah meniatkan ketaatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maksudnya dengan ketaatannya tersebut ia hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah taala, bukan karena mengharap hal lain dari respon makhluk, mengharap pujian orang, menyukai pujian dari manusia, atau yang semacamnya selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ia berkata, bisa dikatakan, ikhlas ialah memurnikan perbuatan dari segala bentuk perhatian makhluk. Ya. Jemaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi pada paragraf ini dan paragraf selanjutnya ini adalah definisi atau pengertian daripada ikhlas. Ya. Pengertian daripada al-ikhlas. Perlu saya ulangi bahwa Imam Nawawi rahimahullah menjadikan poin ikhlas sebagai poin pertama dan paling utama sebagai adab atau yang menjadi adab bagi seorang muallim Quran, bagi seorang guru Quran dan murid yang mempelajari Al-Quran. Bagi ahlul Quran, ahlul Quran mencakup guru dan murid. Adab yang pertama sekali disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah karena ini adalah intisari dari amalan di mana amalan kita. Al-ikhlas adalah ruh bagi amalan kita. Jasad hanya bisa memiliki bisa hidup jika memiliki jasad jasad tanpa ruh itu artinya jasadnya sudah maka demikian pula dengan ibadah kita, apalagi Al-Quran min ajallil ibadah, di antara ibadah yang mulia, di antara ibadah yang mulia. Maka sudah sepantasnya kita mengikhlaskan niat kita kepada hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika amalan kita tidak didasari oleh ikhlas, maka amalan kita sesungguhnya telah kehilangan ruhnya. Sehingga seakan-akan amalan kita itu tidak memiliki arti, bahkan tidak bisa diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan makna daripada ikhlas. Setelah kita mengetahui bahwa ikhlas itu wajib, ya. Ikhlas itu wajib menjadi landasan beramal kita, di mana Allah tidak akan menerima sebuah amalan jika tidak
Nah, sekarang pertanyaannya, ikhlas yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Ya. Bentuk dan model ikhlas yang Allah wajibkan kepada kita itu seperti apa? Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan kali ini. Imam Nawawi rahimahullah memberikan beberapa perkataan dari beberapa dari kalangan salaf saleh. Apa yang akan disebutkan nanti di sini adalah perkataan yang berupaya yang berisi pengertian atau definisi dari ikhlas yang disampaikan oleh para salafus saleh, disampaikan oleh para salaf saleh. Warawina yang pertama, beliau menyebutkan perkataan Abdul Qasim Al-Syairi rahimahullah taala, qala al-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ati. Jadi ikhlas itu adalah benar-benar hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai niatan kita dalam setiap ketaatan. Ya, kalau di situ disebutkan meniatkan ketaatannya hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya tidak boleh mengharapkan selain Allah. Ikhlas. Wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarruba ila Allah ta'ala bi syai'in akhar. Yaitu menginginkan dalam setiap ketaatannya untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meraih ridha Allah tanpa ada satu motif pun selain itu. Ya. Motif-motif seperti di sini disebutkan juga seperti mintasan ilmi makhluk. Mengharap hal lain dari respon, bukan karena mengharap apa itu hal lain dari tasan ilmi makhluk, dari respon makhluk, atau tisabi mahmadatin ilmi nasi, atau mengharap pujian orang lain, atau mahabbati madhim minal khalqi, atau menyukai pujian dari orang lain, atau ma'na minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah, atau motif apapun itu selain daripada mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga boleh juga dikatakan al-ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li yang mulahadah. Ya, apa artinya tasfiyatul fi'li yang mulahadah? Memurnikan perbuatan dari segala bentuk perhatian. Ya. Memurnikan setiap perbuatan kita dari pandangan dan perhatian makhluk. Lalu kita menjadikan satu-satunya harapan kita yang kita harap untuk memandang dan memperhatikan amalan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah taala. Juga disebutkan oleh Hudzaifah al-Mar'ashi, tadi sudah dibaca ya. Baca dulu. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah taala qala al-ikhlasu istiwa'u af'alil 'abdi fi adh-dhahiri wal batin. Menurut Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah taala, ikhlas adalah samanya perbuatan hamba antara yang tampak dengan yang tersembunyi. Ya, ini perkataan Hudzaifah al-Mar'ashi ketika mendefinisikan ikhlas. Dia mengatakan al-ikhlasu istiwa'u af'alil 'abdi fi adh-dhahiri wal batin. Ikhlas itu adalah samanya antara perbuatan zahir dan batin. Ya. Jadi tidak ada bedanya antara yang nampak dengan yang tersembunyi. Itulah ikhlas. Ya. Orang yang mukhlis sekalian, jamaah sekalian, orang yang mukhlis yang ikhlas itu tidak ada bedanya ketika dia salat di
di depan kubur dengan dia sholat di ketika bersendiri. Jika dilihat oleh orang lain dengan tidak dilihat oleh orang lain, itu sama saja. Sama saja. Kalau ternyata ada perbedaan, itu artinya ada sesuatu di balik keikhlasannya. Ya. Karena jangan sampai ibadah yang dia lakukan di hadapan orang lain disisipi oleh motif-motif selain daripada keinginan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu. Ya, makanya kita bisa lihat orang yang terjatuh dalam ria, ya, dia akan berusaha untuk menghiasi amalan-amalan zahirnya sehingga dilihat dan dipandang oleh orang lain. Makanya disebut ria karena pengen dilihat. Tapi ketika dia bersendiri, justru ketika dia bersendiri tidak dilihat oleh orang lain, pada saat itu dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukannya pada saat berada di tempat umum atau pada saat ketika orang lain melihat. Nah, oleh karena itu, Hudzaifah bin Al-Yamani itu adalah samanya perbuatan seorang hamba dalam keadaan zahir ataupun batin. Dalam keadaan zahir ataupun batin. Lanjut. وعن الفضيل بن عياض وعن ذي النون رحمه الله تعالى قال ثلاث من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. Nah, menurut Dhunnun rahimahullah ta'ala ada 3 tanda ikhlas. Yang pertama, memosisikan pujian sebagaimana celaan, tidak mengingat-ingat amalan-amalan baik yang telah dikerjakan dan mengharap balasan amalan-amalan tersebut di akhirat. Ya. Ini perkataan Dhunnun al-Masri rahimahullah ta'ala. Ya. Dia mengatakan harun bin alamatil ikhlas. Kalau ingin tahu bahwa dalam diri kita itu ada ikhlas, maka cirinya, indikasinya ada 3. Yang pertama, istiwa'ul madhi wal dhammi minal amal. Ya. Tidak ada bedanya antara pujian dan celaan dari orang-orang. Itu pertama. Mau orang itu memuji, orang itu mencela, sama saja. Ya, sama aja. Wa isyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Baik. Yang kedua adalah melupakan amalan kebaikan yang pernah dia lakukan. Artinya tidak lagi disebut-sebut, apalagi dipamer gitu ya. Apalagi dipamer, tidak disebut aja tidak, apalagi mau dipamerkan. Nah, orang yang ikhlas itu kata beliau adalah isyanu ru'yatil a'mal fil amal, tidak mengingat amalan baik yang dilakukan. Waqtila'u thawabil a'mal fil akhirah, dan yang ketiga adalah mengharap imbalan pahala di akhirat. Inilah ciri orang ikhlas, sekalian dan akhwat jamaah hafizahullah, dari perkataan Dhunnun rahimahullah ta'ala. Jadi bagi seorang yang mukhlis, tidak peduli dengan pujian orang-orang yang memuji, ya. Tidak peduli dengan pujian orang-orang yang memuji. Tidak juga peduli dengan celaan orang-orang yang
Ya, ada istilah di kalangan kita, apa itu? Dipuji tidak membuat dirinya apa itu terbang, ya. Dicela pun tidak menjadikannya jatuh. Sama begini. Kenapa ya Mas sekalian? Karena satu-satunya yang dia harapkan adalah Allah Subhanahu. Kalau ternyata dalam diri kita masih mengharap pujian, artinya kita belum benar-benar tulus. Ya. Apalagi jika orang itu mencela. Apalagi jika orang itu mencela, padahal kita sudah berbuat baik, misalnya. Nah, ini ujian terberat bagi setiap kita yang beramal. Bukan sekalian, kadang-kadang ya kita menemui kebaikan yang kita pernah berikan justru dibalas dengan sesuatu yang buruk, tidak senilai dengan kebaikan yang kita berikan. Disitulah ujian keikhlasan yang Allah ingin ujikan untuk kita. Apakah benar-benar kita beramal karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru karena mengharap ujian dan tidak ingin dicela oleh manusia. Wanisyan ru'yatil a'mal fil a'mal, dan tidak. Ya. Kenapa? Karena kalau orang mengingat-ingat kebaikannya terus, yang pertama dia akan merasa selalu punya budi terhadap orang lain. Sehingga dia mengharap orang lain itu selalu membalas apa itu setiap budi pekerti atau setiap kebaikan yang dia. Sementara seorang muflis sekalian, la apa kata Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak berharap dari kalian balasan dan tidak juga terima kasih. Ini dari sisi kita ya. Berbeda kalau kita menyampaikan hal ini kepada orang lain. Ya. Ini kita berbicara dalam konsep ikhlas. Berbeda jika kita berbicara dalam konsep adab seseorang ketika diberikan sesuatu atau ketika ada orang lain yang berbuat baik kepadanya, maka tentunya sunnah atau syariat mengajarkan kita untuk apa? Ya, bersyukur. Ya, untuk bersyukur. Sebab kata Rasulullah SAW, "Man la yashkurun nas, la yashkurullah, man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Itu asasnya. Asas landasan apa itu? Patokan akhlak kita dalam bermuamalah seperti itu. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang lain, dan kita pun dianjurkan untuk membalas kebaikan orang lain, untuk berterima kasih atas kebaikan yang orang lain berikan kepada kita. Tetapi dalam ujian keikhlasan, dalam keikhlasan kita dituntut untuk tidak melihat apalagi membesar-besarkan amalan yang pernah kita. Baik. Pertama ya sekalian, kita tidak pernah tahu apakah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu. Ya. Di samping kita dilarang untuk ujub terhadap amalan kita. Kita dilarang untuk ujub atau berbangga terhadap amalan kita. Amalan saghirin yang boleh jadi amalan kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan niat. Wa rubba 'amalin kabirin 'azimin tusaghiruhu niyyah. Dan boleh jadi ada amalan yang besar menurut orang lain, baik secara angka atau secara kualitas, tetapi ternyata kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi remeh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena dia juga. Ya. Maka dari itu ciri di antara ciri keikhlasan itu adalah tidak menyebut ya, tidak menyebut kebaikan. Apalagi
apalagi sampai mencela orang lain atas kebaikan yang kita lakukan, berbuat semena-mena pada orang lain atas kebaikan yang kita, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Dalam hal sedekah misalnya, ada orang yang bersedekah insya Allah gitu ya, tapi nampaknya sedekah itu dijadikan sebagai apa? Justru jadikan sebab atau jalan untuk mengangkat dirinya atau memuliakan dirinya dan menganggap hina orang lain karena mungkin merasa lebih mampu daripada orang lain, apalagi sampai mencela dan mencaci. Itulah kenapa kata Allah, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfiratun khairun, sedekah itu baik daripada sedekah yang kita berikan, tapi yatba'uha adza, tapi disertai dengan apa? Gangguan sikap atau pencela. Selanjutnya kata Rasulullah, ittaqunna walau bisyiqqi tamrah. Hindarkanlah dirimu dari neraka meskipun dengan sepotong biji. Satu hal yang sedikit kita berikan, tapi karena dia ikhlas, karena Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi mungkin dia tidak punya apa kecuali sebiji kurma itu, lalu dia berikan sepotong dari biji kurma itu. Ikhlas karena Allah, hanya berharap wajah Allah, bisa jadi itu lebih berarti dari Allah daripada 10 kurma yang diberikan, 10 kurma yang diberikan, tapi tidak mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian berat buat kita ya dalam beramal, dan kita tidak bisa memastikan amalan kita ini diterima atau tidak. Maka dari itu diantara ciri hamba Allah Subhanahu Wa Taala seorang mukmin disebutkan dalam Al-Quran, "Alladzina yu'tuna idza ma ataw wa orang-orang yang beriman itu, hamba Allah yang beriman itu adalah orang yang ketika dia memberi, ya, hatinya apa ya, merasa takut. Orang yang melakukan sesuatu dan hatinya merasa takut. Bukan karena dia melakukan sesuatu hal yang dosa atau maksiat, tetapi justru karena dia melakukan, justru karena dia sholat, dia puasa, melakukan amal ibadah, tapi kata Allah, wa qulubuhum wajilah, hatinya merasa takut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Rasulullah dia takut jika ternyata apa yang dia berikan dari sekian banyak ibadah, apa yang dia lakukan dari sekian ibadah itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak diceritakan oleh para masyayikh misalnya tentang pribadian Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Beliau ini dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, meskipun beliau bukan seorang jutawan layaknya orang lain. Ya. Tetapi apa yang beliau miliki, jika beliau mampu dan bisa punya kesempatan dalam orang lain, dia perlu berusaha sebisa mungkin. Ya. Dia perlu berusaha sebisa mungkin untuk melakukan. Dan itu bukan cerita satu, seakan-akan sudah menjadi sebuah telah menjadi bagian daripada perjalanan. Ya. Di samping tersebarnya beliau dalam banyak hal dari sisi ilmu dan adab, dia pun termasuk antara orang yang paling banyak memberi manfaat sosial kepada sesamanya. Dan saya kira pernah saya ceritakan juga, tidak salah. Ya. Tapi di antara karakter yang banyak diceritakan bahwa beliau seringkali
lupa dengan orang yang pernah beliau bantu. Dan lupa dengan dengan juga termasuk lupa dengan bantuan yang pernah diberikan. Masya Allah. Kalau kita kan ya meskipun sudah lama sekali masih aja tetap, bahkan andai semuanya lupa, yang ingat tinggal pemberian kita waliyah. Ya, semoga kita tidak termasuk orang yang sebenarnya kita berupaya sebisa mungkin untuk meneladani para salaf, ya, orang soleh dalam upaya mereka untuk benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Baz seringkali beliau tidak ingat atau lupa dengan orang yang pernah beliau bantu dan bantuan beliau berikan sampai kemudian diingat, ya, sampai kemudian diingatkan. Itu salah satu contoh saja, ya, salah satu contoh saja. Yang ketiga, waktu thawabil a'mal. Ciri orang ikhlas itu adalah mengharap pahala dari amalan yang kita lakukan di akhir, bukan di dunia. Kan sekalian, dunia ini adalah tempat kita menanam, ya, tempat kita berinvestasi. Hasilnya itu akan kita tuai pelan. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Al-yawma amal bila hisab." Hari ini di dunia ini adalah waktu kita beramal dan belum ada hisab-hisab dari Allah. Kita belum dihitung, belum diperhitungkan. Ya, coba bayangkan kalau Allah hisab setiap perkataan dan setiap perbuatan kita selanjutnya. Ada yang bisa bertahan? Ada. Ya. Tidak ada yang bisa bertahan. Ada seorang ahli ibadah disebutkan atau dalam riwayat disebutkan salah Imam Baihaqi ketika Rasulullah SAW masuk ke salah seorang sahabat yang sedang dalam kondisi sakit yang parah, ya, kondisi sakit yang parah. Lalu Rasulullah yang firasat dan mengatakan, sepertinya ada yang engkau minta. Sepertinya ada yang engkau minta yang akhirnya berkonsekuensi seperti apa yang engkau alami saat ini. Ya. Dan akhirnya benar. Orang itu mengatakan bahwa saya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa ya Allah, jika sekiranya ma kunta, itu dalam riwayat itu disebutkan ma kunta mu'adzibiyya akhirah fa'adzibni bihi, apa yang jika sekiranya nanti akan menjadi azabku di hari kemudian, yaumul akhir, maka saya berharap dan saya meminta agar engkau segerakan saat ini, engkau segerakan saat ini agar nanti aku tidak lagi mendapatkan itu. Ya, akhirnya dia pun mendapatkan sakit yang begitu parah. Ya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya, bukankah seharusnya engkau meminta? Kata Rasulullah SAW, engkau tidak akan mampu untuk hal itu. Engkau tidak akan mampu untuk hal itu. Maka mintalah kepada Allah Salam atau melindungi. Mintalah keselamatan dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu. Ya. Kita dilarang untuk meminta musibah dari Allah. Meskipun di saat ketika Allah menimpakan musibah kepada kita diwajibkan untuk bersabar, ya, untuk bersabar, dan Allah akan membalas kesabaran kita dengan balasan yang tidak terbatas. Nah,
Dan itu di antara kelembutan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meskipun dibalik musibah dan penderitaan. Tetapi kalau sekalian, kita tidak boleh meminta musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kebiasaan Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Rasulullah adalah meminta keselamatan dan perlindungan. Keselamatan dan perlindungan, baik untuk diri kita, harga kita, termasuk harga kita dan dunia ini. Semuanya kita minta keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. La tatamannu liqa'al adu, kata Rasulullah, jangan pernah berharap untuk mendapatkan musuh. Tapi kalau sudah bertemu dengan musuh, jangan lagi. Ya, dalam peperangan maksudnya. Baik, tadi sampai di mana? Ya, jadi yang kita harapkan adalah amalan adalah imbalan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hari ini adalah yang kita beramal dan belum ada hisab. Belum ada hisab. Wa qala hisabun bila amal. Adapun esok, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah waktunya untuk dihisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fakunu abna'al akhirah." Jadilah engkau para anak-anak atau pengikut akhirat. Ya, dan jangan jadi anak-anak atau pengikut yang abna'ul dunia. Ya, lanjut. Al-Fudail. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله أن يعافيك الله منهما. Mana nih? Oh ini, Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan suatu amalan karena manusia merupakan riya, dan melakukan suatu amalan karena manusia merupakan syirik. Sedangkan ikhlas adalah Allah menghindarkanmu dari keduanya. Iya, ini perkataan siapa? Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Dan ini diantara perkataan yang masyhur, diantara perkataan yang sangat populer terkait dengan ikhlas dalam perkara ikhlas. Makanya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam pembahasan tentang ikhlas. Apa kata Al-Fudail bin Iyad? Tarkul amali li ajli nas. Ya, meninggalkan amalan karena manusia itu adalah ya. Baik. Agak berbeda dari yang pada umumnya, ya kan? Ya, kalau konsep dasarnya riya itu apa? Ya, melakukan sesuatu karena manusia, ya, karena ingin dilihat orang, ingin dilihat riya, itu riya, ya kan? Tetapi kata Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajli nas, justru yang meninggalkan amalan juga karena manusia itu adalah riya. Meninggalkan amalan karena manusia, karena pandangan manusia itu riya. Wal amalu li ajli nasi syirik, dan beramal karena manusia, ya. Karena manusia itu maksudnya apa? Mengharapkan pujian manusia, pandangan manusia, dan seterusnya adalah syirik. Syirik adalah syirik. Ya. Wal ikhlasu an yu'afiyaka Allah ta'ala. Dan ikhlas itu adalah engkau dihindarkan oleh Allah dari keduanya. Dari keduanya maksudnya apa? Dari melakukan amalan karena manusia dan meninggalkan amalan
Kalau kita buat sebuah konklusi atau kesimpulan, kita katakan kita melakukan amalan karena Allah dan meninggalkan karena Allah. Meninggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya meskipun ikhwas sekalian, ini mesti jadi catatan penting buat kita ya. Ya. Khususnya diungkapkan ulama di asli kasus beramal karena manusia berisi. Ya, kira-kira menurut ya tergantung jamaah sekalian, syirik di sini maksudnya apa? Beramal karena pahala apa ya. Dari Allah. Ya. Apakah yang dimaksud itu syirik besar? Nah, ya makanya syirik asghar. Baik. Wala kulli hal sekalian. Makanya sebagian ulama di sini untuk khususnya untuk bahasan ini itu berupaya untuk memberikan penjelasan tambahan. Ya, penjelasan tambahan. Karena jangan sampai dianggap bahwa maksudnya adalah syirik yang akhirnya mengeluarkan seorang dari billah. Ya. Syirik yang mengeluarkan seorang dari agama, sebagaimana syirik yang kita ketahui. Ya, saya ingin menyebutkan perkataan dari Abdullah yang sebetulnya serupa tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama dengan perkataan Al-Fudail bin Iyad dan lebih aplikatif. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Lau anna rajulaini istahaba fi tariq. Kalau sekiranya ada dua orang yang bersama jalan bersama atau sedang dalam perjalanan berdua. Rajulaini dua orang. Lalu salah seorang di antara mereka ingin melakukan sholat, tetapi tidak jadi sholat karena apa? Karena temannya. Karena dia misalnya diikat oleh temannya. Maka kata siapa? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, kata siapa? Abdullah bin Mubarak, ini adalah ya. Atau Abdullah bin Mubarak mengatakan al-amalu min ajli nas, sama dengan perkataan disebutkan oleh tadi, ya beramal karena manusia itu adalah syirik, dan juga adalah ya, tapi mesti dipahami, kita mesti mengetahui perkataan dari ya bahwa yang dimaksudkan syirik adalah ya sebab Allah Rasulullah SAW menyebutkan dia itu sebagai syirik tapi kecil, ya syirik tapi kecil. Dan memang kita tidak boleh ikhlas sekalian meninggalkan sesuatu karena hanya menghindari pandangan manusia. Baik, ada orang yang mungkin tidak sholat jamaah, ya, karena dengan alasan takut lihat. Karena dengan alasan takut lihat. Aneh dan lucu. Bisa aja. Dan itu ada disebutkan, ada orang yang disebutkan dalam kalau tidak salah Ibnu Qayyim rahimahullah juga bisa itu. Ada orang yang sampai tidak sholat Jumat ya, karena alasan menjaga hati tidak sholat Jumat. Nah, ini diantara pemahaman yang keliru terkait dengan al-ikhlas. Karena kalau itu yang kita harapkan, ya, maka tidak ada sholat jamaah di masjid. Termasuk tidak ada yang azan. Karena orang yang azan pasti semua orang tahu. Ya, pasti semua orang tahu. Itulah para ulama membagi bahwa ada amalan yang memang harus ditampakkan. Ya, khususnya yang bersifat syiar. Ya, bersifat syiar, azan, iqamah, jamaah, haji dan umrah. Ada orang yang bisa menyembunyikan haji.
Ka'bahnya satu, tempat sa'inya juga sama. Ya meskipun banyak tingkatannya, tapi semua tidak mungkin orang bisa sa'i sendirian. Ya. Satu-satunya yang tawaf sendirian pernah dalam sejarah, ada yang tahu baru-baru kali ini, masih di masa-masa Covid, ya pernah dengar ceritanya, tawaf sendiri. Ya, dan itu ternyata adalah tafsiran dari mimpinya 20 tahun sebelumnya. Allah yang ditafsirkan oleh salah seorang yang mu'abbir ru'yah, dari seorang penafsir. Ini ada antara ulama atau orang soleh. Antara para ulama ada yang bisa mentakdir atau menafsirkan mimpi. Ya, dan kami pernah menghubungi ya, seorang syekh yang bisa menafsirkan maksud ya apa salah seorang syekh kami itu ya kita bisa menafsirkan mimpi. Ya, tapi saya secara pribadi tidak berani dari tersebut. Ya. Baik. Jadi ada orang yang menafsirkannya. Saya lupa isi mimpinya seperti apa. Karena mimpi itu kadang-kadang berbeda antara isinya dengan tafsirannya. Ya. Gitu ya. Makanya ditafsirkan. Ya. Kalau terjemahan kan ya udah terjemahan apa yang di situ itu juga yang ada tafsir. Mimpi itu ditafsirkan bahwa dia akan tawaf di Ka'bah seorang diri. Wallahu a'lam. Saya tapi masyhur ya. Kalau kita sudah pernah dapatkan, saya itu baru tahu. Waktu itu dianggapnya satu hal yang ya antara percaya dan tidak percaya. Ya udah, karena ini sudah ditafsirkan, ya yang menurut orang itu ya siapa? Apa kata orang itu saya apa? Saya siapa gitu, sehingga harus di apa tawaf itu dikosongkan hanya untuk saya sendiri. Tetapi subhanallah, ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 20 tahun berikutnya terjadi pandemi, ya. Dan ada suatu waktu ya Ka'bah itu dikosongkan, lalu akhirnya dia pun tawaf sendiri pada saat itu. Misalkan kalau kita lihat tafsir dia dari 20 tahun yang lalu. Ya, kalau 20 tahun sebelumnya kan kita nggak pernah menduga ya akan ada hal-hal seperti itu. Ini diantara contoh meskipun dalam mimpi yang menggambarkan kepada kita akan luasnya ilmu Allah Subhanahu. Baik. Ya. Jadi ada amalan yang memang harus ditampakkan pada hal-hal yang memang diminta untuk ditampakkan. Diminta untuk ditampakkan. Tidak boleh seorang itu beralasan tidak hadir sholat jamaah karena tidak ingin lihat misalnya lalu memilih untuk sholat sendiri. Ini pemahaman yang keliru tentang al-ikhlas. Meskipun pada dasarnya ya amalan-amalan kita selain daripada itu, selain yang diminta untuk ditampakkan, ya pada dasarnya kita diminta untuk kita setiap amalan itu merahasiakan amalan kita. Ya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang salaf, orang saleh terdahulu dan sampai hari ini. Ya. Orang saleh yang mukhlis, yang ikhlas karena Allah. Ya. Dalam berbagai hal, kalau kita membaca kisah bagaimana orang-orang salaf terdahulu, ya, nampaknya tidak berarti. Nah, dalam berbagai hal, dalam jihad, dalam sedekah, dalam ibadah, semuanya. Ya. Pernah dengar kisahnya Ali bin Husain Sayyidina Ali?
beliau rahimahullah taala disebutkan dalam riwayat dalam hadis bahwa ada 100 keluarga atau 100 orang ya, keluarga gitu ya dari kalangan orang-orang dari kalangan janda dan orang yang miskin fakir yang berada dalam tabungan seorang Ali bin Husain di Madinah tanpa ada satupun di antara mereka yang tahu dari mana bantuan itu datang. Dan itu datang di setiap malam. Ya, di antara perkataan yang beliau sampaikan bahwa bersedekah di waktu malam itu bisa memadamkan Allah Subhanahu. Ada orang yang tahu kapan ketahuan pada saat menikah. Ya, bantuan itu sudah tidak ada. Ya, dan terlihat bekas apa? Iya, bekas semacam luka gitu ya di pundak dia. Bekas mungkin makanan atau barang yang beliau antarkan ke setiap rumah setiap malam. Tanpa ada orang yang tahu. Dia pun tidak memakai pembantu atau orang pasien gitu ya untuk mengantarkan tamu. Orang nanti tahu pada saat ketika sudah dan ketika melihat jasa beliau yang bekas itu. Meskipun semasa hidup orang mengatakan Ali bin Husain ini sepertinya orangnya bakhil, ya. Sepertinya bakhil karena tidak kelihatan memberikan sesuatu kepada orang lain. Beda kalau zakat ya, zakat harus jelas. Itu pun kalau bisa diberikan semuanya juga afdal, tergantung kondisinya. Ya, karena zakat juga kadang-kadang termasuk ibadah yang lain, kadang-kadang mungkin perlu ditampakkan sebagai orang lain di. Ya. Tapi itu dengan syarat kita aman dari aman dari. Ya. Subhanallah, meskipun orang-orang yubakhilu sebutkan dalam materi yubakhilu dianggap bakhil ya, tapi mereka baru sadar ternyata apa yang selama ini dilakukan, apa yang selama ini yang kita sangkakan tidak seperti yang kenyataannya. Maka dari itu ikhwan sekalian, kita juga tidak bisa menghukumi menjustifikasi. Ya. Termasuk bahkan kalau seandainya kita melihat orang itu nampaknya melakukan dengan dia, nampaknya, tapi kita tidak boleh memberikan justifikasi kepada orang itu bahwa dia keikhlasan yang pastikan dan akhwat jamaah sekalian mengajarkan kita untuk benar-benar mengharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhlaknya para nabi, para rasul, para rasulullah, para siddiqin, ya, para orang saleh dari zaman dahulu sampai hari ini. Termasuk misalnya kisah Abdullah bin Umar yang sering kita sebutkan, ya Abdullah bin Umar ini memang seorang tabi'in yang banyak memiliki kelebihan, Dia hampir ada di semua medan jihad, jihad ilmu, jihad semua, termasuk orang yang sangat awal. Dan tidak usah ditanya tentang ilmu dan ibadah. Beliau ya. Abdullah bin Umar, beliau pernah membebaskan seorang dari penjara dan membayar 10 tanpa diketahui oleh
orang yang dibebaskan. Ya. Hanya satu orang yang menjadi perantaranya dan aturan para pesan untuk tidak mengabarkan kepada siapapun kecuali setelah dia menikah. Ya. Barulah ketahuan bahwa yang menikah itu adalah Ibnu Mubarak. Termasuk dalam sebuah perangan dia pernah melakukan duel, ya apa masih musuhnya Barazah ya. Barazah itu satu lawan satu biasanya. Ada orang tidak tahu siapa gerangan ya seorang pahlawan itu karena dia menutupi mukanya. Ketahuan setelah itu dia dapat oleh Anwar dan dalam banyak hal. Di antara juga yang pernah mendengarkan dalam satu waktu dalam satu sebuah tempat berkumpul hanya orang-orang soleh juga mungkin dari kalangan para ulama dan orang-orang yang soleh. Lalu tiba-tiba lampu mati dan di saat ketika lampu tutup nampaklah satu dari orang terlihat apa terlihat apa ya apa yang terjadi di saat kegelapan itu adalah apa ada itu adalah ibadah syirik, adalah sebuah ibadah yang rahasia yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situlah kenapa Imam Ahmad mengatakan bahwa apa lupa perkataannya secara lafaz aslinya, namun intinya Imam Ahmad mengatakan tidaklah Allah mengangkat derajat yang berat orang paling karena keikhlasan, karena keikhlasannya. Tapi kita mesti tahu, kita mesti sadar, kita mesti introspeksi dan banyak masa sudah bersuara tanpa terkecuali. Ya. Kalau nggak boleh dulu orang dalam keikhlasan, tapi ternyata beliau pernah mengatakan ma'alastu, bukan beliau ya, itulah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan ma'alastu syai'an syadda alaihi. Saya tidak pernah saya tidak ma'alastu syai'an, tidak ada satupun yang aku usahakan dan terasa sulit bagi diriku dalam hidupku lebih dari upayaku untuk memutuskan. Kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Siapa Sufyan? Jadi apa itu tabi'in? Ikuti para sahabat Nabi. Iya, muridnya para sahabat. Generasi salaf yang disebutkan generasi baik sahabat di bawahnya apa? Tapi kalau seorang Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, kata Sufyan, takallabu alaih, karena niat itu selalu saja berulang-ulang. Tapi memang sulit untuk kita cari. Kadang-kadang kita merasa sudah ikhlas, tapi ya kata para salaf juga kita terjatuh pada warna riya yang lain. Ya kan? Kita sudah berupaya untuk tidak dipuji oleh orang. Ya, ketika orang memuji kita menganggap diri kita itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya, gitu ya. Tidak termakan oleh pujian. Tiba-tiba datang syaitan dan hawa nafsu kita menggiring kita kepada riya dalam model dan warna yang ini. Seperti apa? Akhirnya kita merasa bahwa saya ini, masya Allah, sudah benar-benar tawadhu dan benar-benar begini. Ya, kita berlari dari satu pintu ketemu di pintu yang lain tanpa kita. Ya, tanpa kita. Makanya berada kata Al-Fudail bin Iyad, meninggalkan sebuah amalan karena manusia adalah dia, melakukan satu amalan karena manusia juga dia. Makanya jalan keselamatan adalah menghindar dan hanya mengharap Allah Subhanahu. Dan sekarang nanti kita akan coba dilanjut bacanya selesai.
Lanjut. وعن سعد بن مسلم رحمه الله وعن سهل التستري رحمه الله تعالى قال اوكي نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته الله تعالى وحده لا يمازجه شيء لا نفس ولا هوى ولا دنيا. Sal atas dari rahimahullah ta'ala berkata, orang-orang bijak merenungkan penjelasan tentang ikhlas dan mereka tidak mendapatkan kalimat yang tepat kecuali hendaknya gerak dan diamnya baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan didasari karena Allah semata, tidak tercampuri dengan maksud lain baik itu hawa nafsu ataupun perkara-perkara keduniaan. Jelas ya. Ya, nah orang-orang itu terjemahannya al-Akyas orang bijak. Ya. Itu secara tidak langsung juga menandakan bahwa orang yang bijak itu adalah orang ikhlas itu kan orang yang bijak. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang bijak. Dan orang yang pintar al-Qais itu adalah orang yang ikhlas dalam amalannya. فلم يجدوا نظر على قياس التفسير فلم يجدوا غير أن تكون حركاته geraknya dan diamnya bisirrihi wa alaniyatihi dalam kesendirian atau dalam tersembunyi atau nampak lillahi ta'ala wahdahu, semua diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dicampur oleh sesuatu yang lain, tidak karena hawa nafsu atau tidak karena nafsu. Itu kata Sahal At-Tustari. Lanjut. وعن السري رحمه الله تعالى قال لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. As-Sari رحمه الله تعالى katakan di saya di sini disebutkan wala tuqti. Ya, memang ini sering banyak terjadi perbedaan antara tuqti dengan tuqti. Baca aja di sini. Nah, As-Sari rahimahullah ta'ala berkata, janganlah sedikit pun kamu beramal karena manusia, meninggalkan suatu amalan karena manusia, menutupi sesuatu karena manusia, dan mengungkapkan sesuatu juga karena manusia. Ya, intinya sama dengan perkataan yang sebelumnya. Jadi cara kita beramal karena manusia juga meninggalkan karena manusia, memberi menghalangi dan seterusnya karena manusia. Semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terus lanjut. Istiwa usirri wal alaniyati. Al-Qushairi rahimahullah ta'ala berkata, kejujuran yang paling langka adalah samanya perbuatan yang tidak nampak dengan yang nampak. Kejujuran yang paling langka apa nih? Ya, disebutkan paling langka. Di sini, tapi kalau di Arab ini nggak ada yang paling langka. Asikku aja, kejujuran aja. Ya. Akan mesti istiwasir wal alaniyah, kejujuran mungkin lebih tepatnya disebutkan asidq yang setidak-tidaknya gitu ya, paling minimal kejujuran itu atau ketulusan itu sidq. Itu disebutkan sidq. Ya, sidq apa artinya sidq? Jujur ya. Ya, apa lawannya jujur? Ya, dusta, kadhib ya. Tapi dalam lisan syar'i memang sering disebutkan as-sidq itu sepadan dengan ikhlas. Ya. Jadi kadang disebut dengan ikhlas, kadang disebut sidq. Ya, tulus yang berarti jujur dan tulus. Sama artinya sebetulnya meskipun punya spesifikasi masing-masing. Rasulullah kadang menggunakan khalisan, kadang menggunakan sidq. Misalnya kata Rasulullah dalam hadis Barang siapa mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hati, dakhala jannah. Disebutkan juga shadiqan
yang kalbi, tulus, juga bermakna ikhlas meskipun punya spesifikasi. Sini ada catatan saya tuliskan dari Qayyim rahimahullah terkait dengan as-sidq. Yang dia mengatakan al-ikhlas huwa tawaqqi min mulahadhatil khalqi hatta an nafsika. Was-sidq huwa at-tanaqqi min mutala'ati an-nafs. Min mutala'ati an-nafs. Jadi ikhlas itu adalah menghindari pandangan orang lain. Adapun as-sidq atau tulus itu adalah menghindari pandangan diri. Al-mukhlisu la riya'a, maka seorang yang ikhlas itu tidak ada riya dalam. Was-shadiqu sebagaimana orang yang shadiq yang tulus jujur itu la i'jaba lahu, dia tidak merasa ujub terhadap dirinya. Ya, gitu ya. Wala yatimul ikhlasu illa bisidq, dan tidak akan sempurna keikhlasan itu kecuali dengan tulus. Sebagaimana tidak sempurna ketulusan kecuali dengan ikhlasan, wala yatimani illa ikhlas, dan tidak sempurna keikhlasan dan ketulusan kecuali dengan ini catatan yang kami sertakan terkait dengan masalah sidq. Jadi dalam kadang disebutkan sidq atau al-ikhlas, itu yang sangat. Jadi akal musik kata Al-Qushairi rahimahullah adalah istiwa as-sidqul alani, samanya antara Amalan zahir dan batin. Amalan zahir dan batin, termasuk perkataan, termasuk keadaan, tidak hanya amalan saja. Jadi kondisi tersembunyi dan nampak itu sama. Ya. Seperti itu ya. Pasti wallah, bahkan seorang mukhlis sesungguhnya orang yang lebih dari itu, seorang mukhlis akan lebih benar-benar bersemangat ya, beribadah di saat ketika dia bersendiri hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahib sir, ya, di antara apa itu sahib sir, orang yang punya amalan rahasia. Dan ini di antara sebab kuat yang bisa mendorong kita kepada ya, dengan memiliki amalan sir, amalan rahasia yang tidak ada yang mengetahui. Ini di antara faktor yang bisa membantu kita untuk ikhlas. Terus Al Harits bin Hasibi baca sampai langsung baca ya. Haris al-Muhasibi. Haris al-Muhasibi rahimahullah ta'ala berkata, orang yang jujur ialah orang yang tidak peduli jika timbul kekaguman pada hati makhluk karena kebaikan hatinya. Ia tidak suka tersingkap kebaikannya di hadapan manusia sekecil apapun, dan ia tidak murka jika perbuatan buruknya terungkap di hadapan mereka. Karena kemurkaannya dalam hal ini menunjukkan bahwa ia suka dipandang lebih di mata mereka, dan ini bukan merupakan akhlak para sidiqin atau orang-orang yang jujur. Ya, itu perkataan siapa? Al Harits bin Hasibi rahimahullah. Orang yang jujur itu tidak peduli walau kharaja kullu qadri lahu meskipun apa? Meskipun tersingkap keburukannya. Meskipun orang tidak peduli jika timbul kekaguman pada hati makhluk karena kebaikan hatinya, jika timbul kekaguman. Ya, baik. Lepas dari terjemahannya kan? Ya, di situ maknanya adalah orang yang jujur itu tidak peduli walau kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalq, meskipun orang tidak menghargai minta disalahin demi apa kemurnian dan kesucian hati. Ya, ada itu terjadi. Ya, ada misalnya kita tidak harus tidak dihargai atau mungkin dibenci. Tidak peduli. Yang penting hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yu'ti 'ala an-nas al-faqih,
Dia tidak menginginkan orang-orang memandang kebaikannya sekecil apapun. Dan juga tidak murka ketika orang lain melihat keburukannya. Ya. Apa itu tidak murka ketika orang lain melihat dan menyingkap keburukannya. Fa'inna karahatahu lidzalika, karena kebenciannya terhadap hal itu menjadi indikasi dalil bahwa dia mengharapkan tambahan pada orang lain. Ya, dia mengharapkan sesuatu dari orang lain. Ujian oleh sekali akhlak sedikit dari bukan akhlaknya orang-orang yang tulus dan ikhlas sedikit. Ya, tapi ini bukan berarti kalau gitu kita beberkan aja keburukan. Ya, dengan memakai istilah tidak peduli. Kan ada yang seperti itu ya, kayak nggak peduli mau orang mana yang terserah. Ya, saya adalah saya. Ya, ya, bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memperingatkan kullu ummati mu'afah, ini ancaman ultimatum. Setiap umat itu akan dimaafkan illa mujahidin, kecuali orang yang mujahid. Kan muhajirin, kan? Al-mujahirin. Apa itu al-mujahirin? Orang yang di malam hari sudah disebutkan dosanya oleh Allah, tapi di pagi hari dia ceritakan dan bahkan dia berkata orang yang seperti ini yang tidak bisa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibaca. Bentuknya dia terjemahan terjemahan. Yang lain berkata, jika Allah meminta kejujuranmu, maka Dia memberimu cermin yang di dalamnya kamu bisa melihat hal yang menakjubkan yang terdapat di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ini nilai atau kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang lain. Allah akan memberikannya apa itu semacam cerminan yang dengannya dia akan melihat segala bentuk keajaiban Allah. Ajaib dunia, keajaiban dunia dan yang dirasakan oleh orang lain. Bagi orang ikhlas tidak peduli orang lain itu puji, dia tidak termakan oleh pujian dan tidak jatuh cacian karena harapan satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di saat tidak lagi bermanfaat harta keturunan kecuali siapa yang datang kepada Allah dan yang bersih dan suci. Terakhir, tidak sedikit perkataan para mengenai hal ini. Kami hanya menyebutkan sesuai kebutuhan saja. Beberapa perkataan mereka mengenai hal ini saya cantumkan beserta penjelasannya pada awal kitab Syahrul Muhazzab yang terhimpun di dalamnya adab-adab seorang pengajar, pelajar, faqih dan mutafaqih yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Apa itu Syahrul Muhazzab? Sahih Muslim. Tadi syarahnya Muhazzab Imam Nawawi. Ya, al-Muhaddab ya, kita mencoba namanya al-Majmu'. Ya, al-Majmu' syarah al-Muhaddab itu buku fikih yang tepatnya. Dan meskipun basisnya adalah Syafi'i, tapi di situ disebutkan dia adalah ikatan akhir dari kenapa disebut akhir karena buku itu mencakup berbagai macam pendapat. Ya. Kemudian disebut sebagai buku perbandingan, semua disebut. Ada namanya dan sangat terkenal ya. Ada jumlah sangat kecil-kecil. Ya, disyarah oleh Imam Nawawi. Dia mengatakan apa yang saya sebutkan di sini hanyalah sebagian. Ya. Dan saya telah banyak menjelaskan tentang ini, tentang adab khususnya tentang tas, termasuk adab dalam kitab yang disebut dengan Syarhul Muhaddab atau Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Coba bayangkan kalau sekarang kitab ini apa judulnya, kontennya fikih, tapi diawali dengan pembahasan tentang adab.
khususnya kita ikhlas. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya belajar yang sering tidak. Bahkan apalah artinya sebuah ilmu jika tidak bisa. Khususnya ada batin, ada pada batin seperti ikhlas, dan yang lainnya akan kita sebutkan. Ya, ini ada pada seperti ini adalah ruh dari setiap ilmu kita. Dia adalah ilmu yang sebetulnya. Ada namanya haqaiqul ilm, kalau dalam menyebutnya haqaiqul ilm dan suwarul ilm. Ada yang kulit-kulit ilmu, ada yang hakikat. Yang kita mesti cakrai itu adalah hakikat. Itulah yang menjadikan orang seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Karena mereka adalah orang yang telah sampai pada haqaiqul ilm. Tidak hanya membahas tentang persoalan-persoalan yang yang lahiriah saja, tapi mereka ini adalah orang yang kita menyangka seperti itu, makanya seperti orang bisa ceritakan dan Allah juga yang akan memilih semuanya, tapi kita menyangka dan mengira bahwa tidaklah mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka jika bukan karena keikhlasannya, jika bukan karena keikhlasan mereka. Dan ini dari sudut apa ya, ibaratkan sebagai lautan yang luas yang orang-orang hanya bisa sampai di pantai. Nah, ya, contohnya ikhlas saja. Betapa susahnya kita wujudkan, tapi itu subhanallah. Allah akan mengangkat derajat kita pada yaumul qiyamah. Ya, para nabi dan rasul adalah orang yang paling ikhlas. Mereka tidak mengharapkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian setelah itu ada sedikit orang yang tulus dan jujur karena Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar satu-satunya manusia yang dijuluki dengan as-siddiq. Kenapa ikhlas sekalian? Karena urusan dan keikhlasannya dalam menjalani dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai hal. Ya, saya kira ini sekaligus menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah kita menyelesaikan yang keempat ya terkait dengan al-ikhlas. Ya. Jadi apa yang disebutkan di situ hanya sebagian kecil saja. Ya, hanya sebagian kecil saja di antara perkataan salaf. Tapi al-ikhlas ini ikhlas kalian tentunya lebih membutuhkan aplikasi yang sesungguhnya. Kita memang harus selalu diuji oleh Allah Subhanahu agar menjadi orang-orang yang benar-benar hanya harap wajah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak untuk saling menerima nikmat yang hanya akan dirasakan orang yang yang mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu. Mendapatkan perlakuan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluk bahagia, kenikmatan yang hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dzalika dinul qayyim. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah ya, maghrib kita semakin